GPGI mengenai ditiadakannya ibadah secara bersama-sama sampai dengan akhir bulan Mei nanti. Maka dari itu kami dari Komisi Pemuda juga meniadakan hal tersebut, dan tentu saja ya, ibadah pemuda kali ini akan kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Dan ibadah kita kali ini akan membahas tentang salah satu bentuk kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu rela berkorban. Dan firman kita pada saat ini akan dibawakan oleh Kak Eli. Sekiranya teman-teman boleh simak firman yang akan dibawakan oleh Kak Eli nanti. Didengar dengan baik-baik ya. Shalom teman-teman pemuda PAUK Lahai-Roy Cijantung. Puji Tuhan kita hari ini bisa beribadah bersama, bersekutu di dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir dan memberkati kita sekalian, sehingga ibadah kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama memohon pimpinan Tuhan supaya ibadah ini penuh berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersekutu bersama. Kami rindu Tuhan firman-Mu memberkati kami, dan Engkau boleh membukakannya lagi segala rahasia firman-Mu kepada kami. Tenangkan hati, pikiran, dan perasaan kami, supaya kami boleh melihat Tuhan, boleh merasakan hadirat Tuhan, sehingga ibadah ini memberkati kami, memotivasi kami lagi untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami sudah menaikkan doa dan syukur kami. Amin. Teman-teman pemuda yang kekasih di dalam nama Yesus, di tengah-tengah situasi yang cukup menakutkan, mencemaskan, dan mengkhawatirkan, kita tahu semua bahwa beberapa bulan belakangan ini dunia dan bahkan Indonesia semua sedang bergelut untuk melawan virus yang sedang mewabah, yaitu virus corona. Di tengah-tengah situasi seperti ini, iman percaya kita sungguh ditantang, dan segala apa yang kita lakukan itu menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Mari tengah-tengah situasi seperti ini kita tidak melupakan bahwa kita tetap perlu bersekutu dengan Allah, supaya kita semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki dengan situasi seperti ini. Dalam ibadah kita pada saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari dua bagian yang berbeda. Satu dari Roma 12 ayatnya yang ke-1, dan Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita sekalian untuk dikuatkan, dimotivasi di tengah-tengah situasi yang sedang kita gumuli bersama. Teman-teman pemuda yang kekasih, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini mengalami banyak dinamika, dan tidak ada kata pasti untuk banyak hal. Oleh karena itu sangat penting untuk kita senantiasa mawas diri dalam segala keadaan. Dan kita semua, seluruh umat manusia, seluruh dunia, kini sedang dirundung kesedihan, sekaligus kekhawatiran dan kecemasan dengan merebaknya virus corona yang telah menjangkiti banyak negara. Menurut informasi versi kompas.com pada tanggal 1 April 2020 yang lalu, pukul 11.29 waktu Indonesia bagian Barat, virus ini sudah tersebar di sekitar 203 negara dengan jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 869.338,
Kemudian yang dilaporkan meninggal sekitar 42.334 orang, dan yang dilaporkan sembuh sekitar 178.125 orang. Kemudian hal ini juga telah sampai ke negara kita. Yang awalnya kita sangat yakin bahwa virus ini bisa ditangkal dan tidak akan sampai ke negeri kita. Tetapi ternyata negara kita pun mengalaminya. Dan tercatat pula di dalam data per 1 April 2020 pukul 15.52 waktu Indonesia bagian Barat oleh kompas.com, dilaporkan sekitar kasus yang sudah dilaporkan sekitar 1.677, lalu yang dirawat sekitar 1.417 orang, yang dilaporkan meninggal sekitar 157 orang, sementara yang dinyatakan sembuh sekitar 103 orang. Melalui data ini kita bisa bayangkan begitu banyak nyawa yang harus melayang, keluarga yang merana karena ditinggalkan kekasih-kekasih mereka, baik yang berjuang di garda depan sebagai tenaga medis, sebagai tenaga sukarela, dan sebagainya. Kita bisa mengatakan bahwa inilah duka cita bersama. Bukan hanya sekedar duka cita, tetapi ada kesedihan sangat dalam, bahkan ketakutan yang ada. Pemuda Lahairoi yang kekasih, mengingat ini pula lah kita semua ditantang untuk bagaimana bersikap. Banyak reaksi dan respon dari berbagai kalangan menyikapi hal ini, dari yang menguatkan sampai yang cukup menakutkan. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kembali kepada kita semua agar dapat mengambil bagian dalam keadaan ini. Hal ini dapat kita wujudkan dengan berbagai cara, baik secara langsung ke lapangan sebagai tenaga medis maupun sebagai tenaga sukarelawan, atau melalui donasi dalam berbagai bentuk, dan mendukung dalam doa kita masing-masing agar wabah ini segera usai dan dengan jumlah yang bisa minimal mungkin untuk dapat ditekan. Hal ini berkaitan dengan sikap iman kita sebagai umat Allah. Ini adalah kesempatan untuk kita menunjukkan sikap iman itu sendiri. Kitab Roma 12 ayat 1 dan Yohanes pasal 3 ayat 16, keduanya mendorong dan mengingatkan kepada kita apa itu arti kasih, yaitu kasih yang mampu melahirkan kepada sikap yang rela berkorban. Siapapun kita tidak akan mampu untuk melakukan hal-hal baik bagi orang lain jika hidup belum dipenuhi dengan kasih itu. Kasih itu harus ditunjukkan dengan sikap juga rela berkorban. Hanya dengan kasihlah kita dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang di luar kebiasaan kita, hal-hal yang melebihi dari kebiasaan-kebiasaan pada umumnya. Kasihlah yang memampukan kita untuk berkorban. Kasih itu hanya bisa kita dapatkan dari Allah, karena Allah itu sendiri adalah sumber kasih. Karena kasih juga merupakan bagian daripada kehidupan iman kita. 2 Petrus 1 ayat 5-7 menunjukkan bahwa kasih adalah satu perbuatan yang dimampukan untuk kita mengasihi orang lain setelah kita mengasihi saudara-saudara kita seiman. Karena kasih itu adalah juga bagian dari iman. Iman yang bertumbuh adalah iman yang mampu mengasihi orang lain. Iman yang bertumbuh adalah iman yang mampu menerima orang lain sebagaimana mereka ada. Iman adalah merupakan wujud nyata di dalam aplikasi kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Inilah saatnya kita menunjukkan apa arti kasih itu sendiri yang berbarengan dengan iman. Tidak mungkin kita akan mengatakan kita beriman, tetapi kita tidak bisa mempraktekkan kasih itu sendiri. Suasana sekarang ini menunjukkan iman kita masing-masing. Suasana sekarang ini menunjukkan kasih kita sampai di mana. Karena memang situasi dan kondisi itulah ujian yang paling baik
untuk menunjukkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Di pemuda Lahero yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih oleh karena Allah itu yang memampukan kita untuk melakukan apa saja, berkorban bagi orang lain, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita belajar menaruh simpati dan empati kepada orang lain yang sedang berkesusahan. Rela berkorban berarti tidak mencari imbalan atau mencari upah dalam bentuk apapun, tetapi dengan kesadaran penuh melakukan segala sesuatunya berdasarkan kasih dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pemuda Pauk Lahero yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari tunjukkan kasih-Mu mulai hari ini dengan doamu, dengan donasimu, dengan kesungguhan hatimu, dan kita semuanya sehati sepikir menginginkan dan berdoa supaya wabah ini boleh segera lalu dari negeri kita dan kita boleh beraktivitas kembali. Oleh karena adanya orang-orang yang bekerja sama, gotong royong, sehati sepikir, sehingga Tuhan boleh mengasihani negeri kita dan negeri kita boleh dilindungi dan dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, pemuda Lahero yang kekasih, mulailah hari ini lakukan yang terbaik demi Tuhan dan kasih sayang kepada negeri ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo teman-teman, udah dengar firmannya tadi dari Kelly? Sekiranya teman-teman semua firman yang boleh diajarkan Kelly itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Dan teman-teman disarankan untuk stay at home, kita tetap di rumah aja, kita bekerja dari rumah, melaksanakan aktivitas kita semuanya dari rumah untuk membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona ini. Sampai bertemu di ibadah pemuda kita kembali nanti. See ya!